Allah melarang kamu infak di jalan Allah baik, tapi jangan disertai dengan apa? Mengungkit-ungkit, aku sudah berbuat pada engkau seperti ini, aku sudah berbuat baik padamu seperti ini. Jadi apa yang sudah diinfakkan selalu apa? Diungkit terus. Kalau bukan karena saya, lu sudah jadi apa? Nah, gitu. Contohnya seperti jangan diikutin dengan kata-kata yang tidak enak. Karena kata-kata tidak enak baik diucapkan secara langsung maupun diucapkan dengan secara tidak langsung. Sekarang diucapkan secara tidak langsung gimana? Tulis di status, ya. Lagi musim itu Pak ya, tulis status. Kemudian yang merasa lawan bicaranya tersinggung, kemudian balas status lagi, bikin caption lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Surya Lebawangi yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah, dan dilanjutkan taklim malam Senin ini yang sudah menjadi agenda rutin kegiatan DKM Masjid Al-Ikhlas. Semoga kehadiran kita di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada aral apapun. Untuk itu patutlah kita mengucapkan kalimat syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita jadikan tauladan dalam kehidupan kita. Semoga kita senantiasa bisa belajar mentauladani, mengambil suri tauladan dari sisi yang baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa kita aplikasikan dalam pribadi kita, dalam keluarga dan lingkungan kita, dengan harapan semoga kelak kita di hari kiamat diakui Kanjeng Nabi Muhammad sebagai umatnya, sehingga dengan jaminan syafaat beliau yang akan menghantarkan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang diakui Allah sebagai hambanya, yang nantinya akan berdapat jaminan masuk surga karena lantaran syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin
Jamaah talim sekalian, mari kita lanjutkan talim kali ini dengan materi Fadhailul A'mal dan referensi kitab Durratun Nasihin. Kita lanjutkan halaman 128 garis ke yang tengah-tengah Pak, garis pertengahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Ini dari ayat apa nih Pak? Al-Baqarah 262. Ini berkaitan dengan apa? Keutamaan sedekah ayat sebelumnya, keterangan sebelumnya. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Alladzina utai wong akeh yunfikuna kang padha nginfakake sapa ladina amwalahum ing pira-pira hartane ladina fi sabilillah ing dalam sabilillah ing dalam dalan Allah. Ayu sarrifuna tegese nglakokake nasarok ake sapa ladina ha ing amwal fi mawadhi'a ing dalam panggonane sabilillah. Tsumma la yutbiuna mongko tumuli ora ngenut ngikutake sapa ladina ma ing amwal angfaku kang padha nginfakake sapa ladina min dasang manan kelawan mungkit-mungkit aila iyam nuna tegese ora padha mungkit sapa ladina alih minal amwal bima kelawan barang tasaddaku kang padha nginfakake sapa ladina bi ayyakula kelawan yen ta sapa al mutasaddiq wong kang nyedekahno ngucapake al mannana ing kalimat apa? Kalimat al mannana ing sebuah ungkit apa? Ungkitan. Bunyinya gimana? Istana tuka wis agawe isun ka ing sira ganda ing kaya ganda hale kaya mengkene wa aksantulan wis aweh wis gawe api isun ilaka maring sira ganda kaya mengkene wala ada lan ojo gawe piloro. Jadi ayat ini menerangkan, menjelaskan tentang apa? Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu baik, tapi di samping dia menginfakkan di jalan Allah, summa la yutbi'una ma anfaqu mannau wala ada, jangan dibarengi, jangan diikuti dengan apa? Kalimat yang menyakitkan, dengan kata-kata bahasa yang apa? Mengungkit-ungkit. Itu dilarang oleh Al-Qur'an. Allah melarang kamu infak di jalan Allah baik, tapi jangan disertai dengan apa? Mengungkit-ungkit apa? Pokoknya apa? Mengungkit-ungkit. Mungkit-ungkit ya istilahnya apa? Contohnya di sini tonak tukah kada, aku sudah berbuat pada engkau seperti ini, aku sudah berbuat baik padamu seperti ini. Jadi apa yang sudah diinfakkan selalu apa? Diungkit terus.
bukan karena sayang. Lo sudah jadi apa? Nah gitu, contohnya seperti ayat ini menggambarkan bahwa Allah itu sayang terhadap makhluknya, terutama manusia. Sebelumnya disampaikan bahwa fadilah sedekah sampai dilipat gandakan sampai 700 kali. Ini menggambarkan apa? Sayangnya Allah terhadap ciptaannya, terutama manusia, sehingga Allah kok sangat menganjurkan bagi orang yang diberikan kelebihan harta, infakkan untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita, sampai untuk menarik orang-orang yang beriman. Allah berjanji akan dilipatkan fi kulli habbatin mi'atu habba, fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Setiap satu tangkai tumbuh 100 biji. Setiap satu biji berapa Pak Kemarin? 100 alias 700 ya, 7 kama hasil habbatin ambatat sab'a sanabila. Setiap satu biji tumbuh 7 tangkai. Setiap satu tangkai tumbuh 100 kali 700. Allah memberikan apa? Motivasi seperti itu. Ini menggambarkan bahwa ini adalah apa? Investasi kita untuk akhirat. Nah, investasi kita untuk akhirat. Kalau kita investasi ke bank konvensional, misalnya paling bunganya berapa? Paling 2%, 2,5%. Ini Allah lipat gandakan sampai 700%. Ini tujuannya apa? Allah sayang terhadap apa? Umat manusia kita semua. Yang lebih sayang lagi, nah ini ayat sebelumnya. Kalau kamu sudah memberikan infak dan sedekah kepada orang-orang sebelum kita, jangan diikuti kata-kata yang menyakitkan, jangan sampai mengkritik. Jadi menggambarkan kita jangan sampai apa? Bahasa kita jangan sampai keluar dari lisan kita bahasa yang menyakitkan terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apalagi tidak disertai dengan sedekah pun seperti itu. Allah melarang. Ini menggambarkan bahwa kita supaya saling menjaga tali silaturahim, baik terhadap sesama manusia yang beriman maupun yang tidak beriman, terutama saudara-saudara kita yang beriman, terutama orang-orang yang beriman yang ada di sekeliling kita, yaitu tetangga. Sampai dikaitkan dengan hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaro. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan, menghormati, berbuat baik terhadap tetangga. Tetangga itu orang-orang yang ada di sekeliling kita, baik tetangga jauh maupun tetangga dekat. Jadi ayat ini kemudian diantaranya Pak, ini alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah supaya itu infaknya menjadi nanti dibalas Allah dengan pahala yang seperti di atas tadi, fi kulli kama ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habba, dibalas setiap kebaikan dibalas sampai 700 kali kebaikan, supaya pahalanya itu tetap seperti itu, enggak berkurang sedikit pun. Jangan diikutin dengan kata-kata yang tidak enak. Karena kata-kata tidak enak baik diucapkan secara langsung maupun diucapkan dengan secara tidak langsung. Sekarang diucapkan secara tidak langsung gimana? Tulis di status, ya lagi musim itu Pak ya, tulis status.
Kemudian yang merasa lawan bicaranya tersinggung, kemudian balas status lagi, bikin caption lagi. Karena apa? Bahasa itu baik diucapkan secara lisan maupun yang apa ditulis dengan tangan. Layut bi'u nama angfaku manan, jangan sampai mungkit-mungkit. Pokoknya mungkit-mungkit ya dengan bahasa apapun yang tujuannya ke situ, tujuannya ke situ. Ini tujuannya Pak, supaya yang kita infakkan, yang kita sumbangkan, apapun berupa apapun itu apa? Lillahi ta'ala, ikhlas, hanya Allah yang nanti akan membalas. Mungkin kita aja nggak boleh, apalagi wala ada, jangan sampai menyakitkan. Makanya ayat menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Ini pesan Allah dalam ayat apa? Al-Ahzab. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, berbicara dengan perkataan yang benar, perkataan yang baik, perkataan yang santun, qawlan sadida, perkataan yang benar, perkataan yang baik. Sadida pakai sin kecil Pak ya. Kalau sin gede qawlan sadida, perkataan yang keras. Keras itu bisa dikatakan apa? Bahasa yang kaku. Ya, bahasa yang kaku bisa dikatakan bahasa yang kasar. Kalau bahasa kasar, kalau budayanya orang biasa ngomong kasar, ya enak aja. Kalau kita nih apa, orang Sunda, orang Jawa, biasanya ngomongnya halus, diajak ngomong keras. Orang ini kasar amat ngomongnya, gitu ya. Kecuali kalau sudah budayanya kasar. Seperti orang-orang Padang, orang Medan itu kalau bicara apa, ngomong sama itu aja dia berbisik-bisik kayak kita ngomong udah teriak-teriak, itu anggapan dia udah bisik-bisik, tapi bagi dia kita udah teriak-teriak. Wa qulu qawlan sadida, perkataan yang baik, perkataan yang santun itu apa? Yusrih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Ayaghfir lakum dzunubakum, dengan bahasa yang santun, bahasa yang baik, Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan. Karena termasuk bicara baik ini termasuk amal baik. Amal baik bisa menggugurkan dosa dan kesalahan. Wala ada, dan tidak diikuti kata-kata yang menyakitkan. Ai wala yu'dunahum, tegese ora padha nglarake sapa ladina wong bi ayakula kalawan nyintong ngucap sapa al mutasaddiq wong kang wis sedekah, al mu'diya ing wong kang den sakiti, inni qad a'taituka. Ini kata-kata yang menyakitkan. Ini aku sudah kasih kamu sepersekian. Kemudian fama syakarta ilayya, tapi kamu nggak mau terima kasih. Jadi bahasa itu diucapkan. Kalau diucapkan, disampaikan empat mata sih masih mending Pak ya. Tapi disampaikan di depan orang banyak, itu kan menyakitkan. Aukam ta'tini, fama syakarta mengora terima kasih siro ilayya maring ingsun. Au kam ta'tini, utawa bahas dengan kalimat kam, pirang-pirang ta'tini, awein ta'tini, ta'tiani, wa tu'dini. Kalau kam ta'tini ya, tu'diani lang rake wong ingsun, au kam tas'alu alla tastahi. Maksudnya apa? Aku sudah kasih kamu sekian tapi kamu nggak mau terima kasih.
aku sudah kasih sekian, kamu nggak punya malu, aku sudah kamu minta sekian, kamu nggak punya, pokoknya istilahnya apa? Itu apa? Membuka malu, rasa malu di hadapan orang banyak, itu dengan tanya apa? Kalimat-kalimat yang menyakitkan terhadap orang yang dibeli. Walaupun apa? Itu contohnya dengan ucapan, ada kalanya dengan apa? Dengan tingkah laku, umpamanya contoh. Yang dari ini ada RT tiap hari Minggu atau 3M, pantai 3M, hari prelek tiap Assalamualaikum prelek. Nah, contoh ini kayak contoh. Assalamualaikum prelek. Udah ngasih, tapi ngasihnya apa? Dilempar. Nih Pak, kira-kira yang menerima tanggapannya gimana? Enak nggak itu? Ya. Walaupun dia ngasih 100.000, duitnya dilempar. Nih Pak, tapi dengan 5.000, 10.000 dimasukkan ke kartu, ke kotak yang sudah disiapkan, itu lebih apa? Lebih bagus, lebih bagus. Itulah, jangan sampai mengeluarkan kalimat bahasa yang menyinggung perasaan saudara-saudara kita sehingga mereka hatinya berubah. Waduh, itunya karena hal itu menimbulkan permusuhan, menimbulkan konflik di antara kita. Untuk itu kita hindari. Nah, itu semua perkataan yang baik itu Allah akan memperbaiki amal kita, dan dari perkataan bahasa itu juga untuk menjalin tali silaturahim kita, kemudian Allah mengampuni kesalahan kita. Lahum ajruhum inda rabbihim. Kalau semua sesuatu yang sudah kita infakkan tidak disertai dengan bahasa-bahasa seperti itu, alias kita keluarkan dengan ikhlas karena Allah, mengharap ridha Allah, lahum iku tetap kadwe ladina ajruhum utawi pira ganjarane ladina, ay sawabuhum tegese pira-pira ganjarane ladina, muhinan khalid den sediaake ing darobihim ing dalem sandinge pangerane ladina, wala khaufun lan ora ana kekhawatiran alain ing atase ladina, fil akhirati ing dalem akhirat, walahum lan ora ana kadwe ladina yahzanuna kudu susah. Jadi semuanya itu di samping pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, diberikan pahala yang sudah dipersiapkan oleh Allah, pahala yang sangat besar. Kita tidak usah khawatir, tidak usah takut. Jadi ibaratnya itu kita mau perjalanan jauh, udah nggak usah bawa duit, ya kita nggak usah bawa duit, kantong kita nggak usah perlu duit. Soalnya apa? Tempat yang kita tuju sudah diberikan fasilitas gratis. Kita mau masuk mana gratis. Ini seperti lahum ajruhum inda rabbihim, pahala yang Allah persiapkan sangat besar itu bagi orang-orang yang infak sedekah di jalan Allah dengan ikhlas, dikali dengan pahala yang besar, alias nanti akan masuk ke dalam surganya Allah lantaran pahala dari para sedekah yang dikeluarkan. Alama khalafu min amrit dunya, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Alama ing atase perkara, alama ing atase perkara khalafu kang padha khawatir sapa ladina min amrit dunya saking urusan dunya. Pokoknya hal itu sudah diberikan oleh Allah pada saat seperti itu. Untuk manau wala Anda, termasuk kalimat-kalimat yang menyakitkan, baik ini diucapkan secara langsung lewat kata-kata maupun lewat bahasa lewat tulisan,
surat tulisan sekarang sudah zaman canggih seperti itu, atau kita ngobrol tapi berbisik-bisik dengan teman. Tapi bisik-bisik kita itu menimbulkan menimbulkan orang yang ada di sebelah kita ini menimbulkan curiga, sehingga Allah menyinggung dalam ayat An-Nisa 114, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtighaan mardatillah fa sawfa nu'ti ajran katsira. La khaira fi katsirin, tidak ada kebaikan sama sekali fi kasirin dalam kebanyakan orang min najwahum, dari bicara rahasia bisik-bisik mereka. Jadi mereka ngomong bisik-bisik, tapi di samping dia ngomong bisik-bisik sambil melirik sama orang yang kita omongin gitu ya. Kita bisik-bisik berdua, ngobrol berdua, bisik-bisik sambil kita ngobrol, nengok yang kita omongin umpamanya Pak Ardi, kita bisik sama Alijan. Tersinggung nggak? Tersinggung. Itu harus kita Al-Quran menyindir seperti itu. La khaira fi kasirin min najwahum, tidak ada kebaikan sama sekali dalam kebanyakan orang di antara mereka ngomong berbisik-bisik, kecuali illa man amara bi shadaqatin, kecuali bisik-bisiknya itu ngomong rahasia itu dalam perintah sedekah. Pak, jangan lupa besok acara ini ya. Nah, apa-apa. Tapi bisik-bisiknya dalam hal yang baik. Jangan. Au ma'rufin, atau bicara bisikannya itu berbisiknya itu dalam hal amar ma'ruf nahi munkar. Au islahin bainan nas, atau mendamaikan orang yang berkelahi, berkonflik. Ini justru mendapat kebaikan. Tapi kalau enggak itu ya, makanya istilahnya ihdaru mau diatuham, hindarilah tempat-tempat yang apabila kita berbicara itu ada satu titik curiga dari saudara-saudara kita. Tapi kita tetap husnudzon. Kalau ada teman saudara kita yang seperti itu kita harus husnudzon. Oh, mungkin bapak itu lagi ngomong rahasia, ada kepentingan, bukan ngomongin saya, bukan ngomongin si Anu dan Anu. Nah, itu semua bermula dari mana? Bermula dari lisan. Makanya Nabi berwasiat salamatul insan min hifdil lisan. Keselamatan orang tergantung orang itu bisa menjaga lidahnya. Kalau bisa menjaga lidahnya, bisa menjaga bahasanya, menjaga kata-katanya, menjaga bahasanya, yang akan bisa menyelamatkan dia baik di dunia maupun di akhirat. Kila nuzilat, dan ucapake nuzilat den turunake hadil ayat iki ayat fi sa'ni Utsman ing dalam keadaan Utsman bin Affan hina istaro nalikane tuku sapa Utsman. Ayat ini turun, ini asbabun nuzulnya ketika sahabat Utsman bin Affan kan sahabat Nabi yang terkenal kaya raya, miliarder kalau sekarang umumnya, miliarder. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan istara bi'ra rumatin, membeli sumurnya orang Rom. Sumurnya orang Rom itu ada di tengah jalan. Kemudian itu
kalau tidak dibebaskan mengganggu lalu lintas orang lewat. Nah, mungkin kalau sekarang itu ada hal seperti Pak ya, ada rumah sampai nonjol di tengah jalan ya, mengganggu perjalanan. Nah, itu kondisi seperti itu dialami zamannya Sayyidina Utsman. Kemudian sumur tersebut dibeli Sayyidina Utsman. Bagaimana? Wa ja'alaha sabilan alal muslimin wa ja'alaha lan dadiake sapa Utsman ha ing bi sabilan ing dalan alal muslimina ing atase para muslim. Sumur itu dibeli, dibebaskan, tidak mengambil dana dari masyarakat, dibeli murni dari Utsman, Sayyidina Utsman, kemudian diserahkan ke masyarakat. Udah, ini buat jalan, sumurnya udah saya beli, kamu buat jalan. Nah, turunlah ayat itu. Tapi Sayyidina Utsman tidak mengungkit kalimat itu. Setelah dia beri jalan, tidak diungkit dan tidak diselingi dengan kata-kata yang menyinggung perasaan masyarakat banyak orang pada masa itu. Summa qala Allah Ta'ala takidan, kemudian Allah berfirman sebagai takidan krana kanggo nguwatake linafjil manni wal adha, krana kanggo ngilangke kalimat yang itu bahasa yang mungkit dan menyakitkan. Turun ayat lagi, qaulun ma'rufun wa maghfiratun min shadaqatin yatba'uha ada. Dan ayat yang lain qaulun ma'rufun, ini wal ada qaulun ma'rufun lafal qaulun ma'rufun ini dalam ayat. Kayaknya ini ayat ini sudah ayat yang tadi Pak, sudah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qul qawlan sadida. Masih terusnya surat Al-Ahzab, tapi ayat berapa dia? Qaulun ma'rufun, jadi perkataan yang bagus, wa maghfiratun, dan memberi maaf, khairun, itu lebih bagus, lebih mulia menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'u ada, daripada kita sedekah duit banyak kemudian yatba'u ada disertai dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Itu kembali lagi itu semua karena apa? Dari lisan kita. Ini menunjukkan bahwa Allah perintah kepada kita jaga lisan, jaga lisan, karena dalam hadis Nabi salamatul insan min hifdil lisan. Tafsir Uyun. Nah, kalimat tersebut, kata tersebut diambil dari kitab Tafsir Uyun. Sumak qala nabiyyu alaihi salatu wassalam, qala dikosopon Nabi alaihi salatu wassalam. Ini berarti pembahasan udah lain lagi nih Pak ya, tapi masih berkaitan dengan menjaga tali silaturahim. Ini tujuannya Pak, tadi dari awal kita sampaikan, Allah sangat memuliakan anak manusia. Walaqad karramna bani adama fahamalna fil barri wal bahri wa razaqahum minat thayyibat. Walaqad karramna bani Adam, sungguh aku memuliakan bani Adam, anak Adam. Di sini tidak disebutkan orang manusia, anak Adam. Berarti umum, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Wa hamalna fil barri wal bahr, kemudian kata Allah, aku angkut mereka di daratan maupun di lautan. Wa razaqahum minat thayyibat, aku beri rezeki mereka rezeki yang baik-baik. Diberikan rezeki Allah. Walaupun mereka tidak beriman, tetap diberikan karunia Allah, dikasih rezeki Allah, karena itu sifat Rahman Allah, sifat kasih sayang
Allah. Sifat kasih sayang Allah itu terhadap orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman. Tapi nanti kalau sudah mereka meninggal, sudah di alam akhirat, nah, ganti sifat Ar-Rahim Allah. Sifat kasih sayang Allah khusus kepada orang-orang yang beriman saja. Makanya kalau guru-guru kita maknai Ar-Rahmani kang mewelas asih ing dalam dunia akhirat, Ar-Rahimi kang mewelas asih ing dalam akhirat bloko. Wah, gitu kayak khusus di akhirat. Itu yang mendapat kasih sayang Allah hanya orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Walaqad karramna bani Adam, Allah muliakan anak manusia. Kemudian Allah angkut persiapan daratan dan di lautan. Kemudian Allah beri rezeki. Wafadzalnahum. Kemudian Allah berikan kelebihan yang sempurna. Terusnya ayat itu kalau nggak salah apa? Min kasirin mimman khalaqna tafdila. Allah lebihkan secara sempurna dari makhluk yang Allah ciptakan. Allah sayang terhadap manusia, terutama orang-orang yang beriman. Nah, saat ini masih berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan menjalin tali silaturahim. Allah sayang terhadap umat manusia, terhadap kita semua. Ad-daifu. Nah, ini berkaitan dengan tamu ya, berkaitan dengan tamu. Kan sering nih tamu kita jumpai. Kadang kita kedatangan tamu ataupun kita menjadi tamu, itu Pak ya. Kadang kita diundang atau kita mengundang. Ad-daifu utawi tamu iku barokatun go berkah minallahi saking Allah, wa nikmatun lan gawa kenikmatan minallahi saking Allah, wa man lan sapane wong akrama kang mulyake sapa man ad-dhaifa ing tamu fa wa muqtaiman iku mai bareng ingsun fil jannati ing dalem swarga. Wala mamal lan sapane wong lam yukrim kang ora gelem ngurmati sapa man andhaifa ing tamu falaisa mongko ora ana sapa man iku mini saking golongan ingsun. Nabi bersabda ad-dhaifu barakatun minallah wa nikmatun minallah. Kehadiran tamu itu membawa nikmat dari Allah dan membawa berkah dari Allah. Karena apa? Di sini ini tidak tentukan bayar. Ad-dhaiful mu'minu enggak, tapi ad-dhaifu umum. Baik tamu yang hadir ke tempat kita ini mereka orang yang beriman atau orang yang tidak beriman, orang mereka muslim atau non muslim. Begitu ada tamu datang masuk ke rumah kita, itu bersamaan malaikat apa? Masuk membawa rahmat. Malaikat membuka pintu keberkahan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang dimasukin tamu. Makanya waman akramat dhaifa fa huwa ma'i fil jannah wa man lam yukrim dhaifa falaysa minni. Barang siapa yang senantiasa menghormati tamu, berarti nanti mereka akan masuk ke dalam surga bersama. Sebaliknya, kalau orang yang tidak mau menghormati tamu, mereka bukan termasuk golonganku. Ini apa istilahnya Pak? Ditafsirkan sendiri, gambarannya seperti itu. Ini tujuannya Pak, menjalin tali silaturahmi. Tujuannya Pak, kalau kita berbuat baik terhadap tamu supaya komunikasi kita tetap baik. Kalau kita terhadap tamu tidak baik, udah nggak mau main lagi lah ke rumah Pak Jono. Kamu di mana orangnya apa itu? Orangnya galak, ya galak. Mau masuk rumah assalamualaikum, ada orangnya nggak mau jawab salam, udah nggak mau lagi lah. Gambaran seperti itu. Berarti kalau kita baik sama tamu, orang-orang yang mau masuk ke rumah kita, berarti apa? Kita senantiasa menjaga tali silaturahmi.
Barang siapa yang mau menjaga tali silaturahim terhadap sesama, Allah akan membuka pintu rezeki, Allah akan memanjangkan umurnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sapane wong aroda kang kepengin sapa man ayu hibau nyentok demen iman sapa Allah wa Rasulullah Allah fal yakul ma'ad dhaifihi. Nah, barang siapa yang ingin dicintai Allah dan Rasulnya, ini hendaknya apa? Sekali-kali makan bareng sama tamu. Ya itu tadi istilahnya apa? Karena itu termasuk sunnah Nabi. Al-ajalatu minas syaiton. Perbuatan ini dulu pernah sampaikan Pak ya. Al-ajalatu minas syaiton. Apa? Sikap buru-buru itu perbuatan setan. Tapi illa fi khamsin, kecuali dalam 5 hal. Li anna min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan buru-buru itu perbuatan setan. Kecuali 5 perkara ini termasuk sunnah Nabi. Di antaranya it'amud dhaifi idza nazala. Memberi apa? Menjamu tamu kalau dia masuk ke rumah. Ya, tamu datang. Assalamualaikum. Salam. Ayo Pak masuk rumah, Pak di depan aja Pak. Ya udah kalau di depan ya udah ngobrolnya sambil berdiri. Kalau dia masuk rumah, amut dhaifi, segera kasih sebuah. Minimal bikotril ma, minimal walaupun hanya seteguk air, walaupun ucapannya hanya segelas air mineral. Itu termasuk sunnah Nabi. Kalau kita mengikuti sunnah Nabi, karena ma'ifil jannah. Itu diantaranya yang pertama. Yang kedua, tajhizul mayyiti idza mata, mengurus orang mati. Kalau memang benar-benar idza mata dia sudah dinyatakan mati. Kalau dia dinyatakan mati, cepat diurus, panggil Pak Kasmato, panggil Pak Uda, Pak ini sudah almarhum, insya Allah diurus. Dan sudah sampai 3 hari 4 hari. Paling dari orang-orang yang bukan seagama dengan kita. Ada orang meninggal sampai dihidupin 4 hari sampai 5 hari. Tajhizul mayyiti idza mata, mengurus jenazah kalau memang idza mata sudah dinyatakan mati. Terus selanjutnya udah siapa? Wa qadha iduyuni idza wajaba, membayar hutang kalau memang sudah mampu. Bayar hutang idza wajaba kalau memang sudah mampu. Kita punya hutang sama Pak Budi. Kemarin kita punya hutang 1 juta. Pak, besok seminggu janjian. Udah waktunya seminggu, kita udah punya duit. Bahkan udah lebih duit kita, enggak dibayar, dosa. Kalau kita sudah punya wajib dibayar, segera dibayar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqqi shadaqati wa fadhiliyah. Nabi wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqqi shadaqati ing dalam kebenaran sedekah wa fadhiliyah lan kautaman sedekah. As-shadaqatu sitrun minan nar. As-shadaqatu ta sedekah iku sitrun sebagai penghalang minan nari sang neraka. Jadi sedekah itu sebagai apa? Satir, penghalang dari api neraka. Jadi nanti seandainya ada api neraka yang akan membakar kita, sedekah kita datang sebagai penghalang, penutup. Kamu siapa? Aku adalah sedekah nasi Bapak Ardi. Kamu nggak boleh bakar Bapak Ardi. Kamu nggak boleh bakar orang ini. Kamu nggak boleh bakar Pak Ardi. Aku adalah sedekahnya Pak Ardi. Contoh. Jadi sedekah yang kita keluarkan nanti akan menjadi penghalang, penyelamat kita nanti di hari kiamat dari api neraka. Fa idza kana yaumul qiyamati, mongko nalikane ana apa yaumul kiamat hari kiamat, iku yastadillu berteduh sapa annasu manungsa bidzilli shadaqatihim kelawan teduhane sedekahane wong. Jadi sedekah itu nanti yang akan menjadi
tempat berteduh, tempat berlindung di hari kiamat. Di hari itu hari yang sangat panas, itu sedekahlah yang akan menaung kita sebagai atap, sebagai payung yang sangat kuat. Zahratur Riyad, wallahu a'lam bishawab. Jadi untuk bab ini sampai berapa ya Pak? 1-2 halaman sudah selesai. Untuk minggu yang akan datang berarti kita pindah bab yang lainnya lagi. Ya mudah-mudahan ya 1 kalimat 2 kalimat yang kita sampaikan pada kesempatan ini dan kesempatan yang lain mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma lam alimna ma la lam tana alimna ma yanfa'una innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la naf'a wa min nafsin tasbah wa min du'ain la tajab wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma jal auladana wa talamdana wa ahli baitina wa man hadhara fi hadil jamaah min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli taqwa wa ahli rizqi wa ahli Qur'an wa ahli tuan wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.